Salam saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 8 ayat 31 hingga ke 37 dengan tajuk bagaimana kita boleh hidup dalam ketaatan. Mari kita baca dari ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, apakah kemerdekaan yang dimaksudkan Yesus? Kenapa mereka tidak dapat memahami kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yesus? Soalan kedua, bagaimana kita tahu orang-orang Yahudi yang percaya itu bukan pengikut Yesus yang sejati? Mari kita lihat soalan yang pertama, apakah kemerdekaan yang dimaksudkan Yesus? Kenapa mereka tidak dapat memahami kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yesus? Orang-orang Yahudi berkata bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba. Mereka salah. Mereka salah mengatakan mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Karena dari awal lagi mereka hidup dalam perhambaan. Mereka pernah menjadi hamba di Mesir, Assyria, dan Babel. Mereka pernah hidup sebagai orang-orang pembuangan di Babel. Dan hingga kini mereka adalah hamba di bawah penjajahan kerajaan Roma. Mereka lupa akan hal ini. Kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah kemerdekaan yang batinia, tetapi kemerdekaan yang rohania. Yesus berbicara tentang kemerdekaan dari perhambaan dosa. Dalam ayat 34, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi sangat jelas Yesus berbicara tentang kemerdekaan dari perhambaan dosa. Teliti ayat ini betul-betul, saudara. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari perhambaan dosa. Dari manusia lama dengan tabiatnya yang berdosa. Ya, dengan itu, Yesus mengubah identiti mereka. Yaitu dari hamba menjadi anak. Dari hamba menjadi anak. Nah, lihat ayat 35. Ya, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Haleluya. Bukan lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, kalau anak, bolehlah tinggal dalam rumah. Kalau bukan anak, ya
tidak boleh tinggal dalam rumah. Ya, tidak akan dapat menikmati semua berkat yang ada di dalam rumah. Hanya apabila kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh darah Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dan dengan itu layak menerima segala berkat rohani dalam kerajaan syurga. Nah, itulah rumah Tuhan. Dan dapat menikmati segala kepenuhan Allah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bukan lagi hamba, tetapi adalah anak. Kalau anak, tetap tinggal dalam rumah. Orang-orang Yahudi sangat bangga bahwa mereka adalah dari keturunan Abraham. Ya, tapi Yesus memberikan mereka identiti yang lebih baik, yaitu menjadikan mereka anak-anak Tuhan. Mereka harus berpaling kepada Tuhan Yesus, bukan berpegang kepada warisan keturunan mereka. Mereka harus dilahir kembali dari Yesus, bukannya bangga dengan keturunan mereka yang dari Bapak Abraham. Yesus memberikan mereka identiti yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Hanya Yesus yang dapat memberikan kemerdekaan yang benar ini. Haleluya. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yesus, kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Kita telah merdeka dalam Kristus ya saudara. Kita dibebaskan dari segala hukum dosa dan hukum maut. Tiada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus. Kita semua telah dibebaskan. Amin. Nah, lihat semula dalam ayat 34, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Teliti ayat ini betul-betul ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, kita tidak mau hidup dalam dosa lagi. Tak mau. Karena yang menjadikan kita hamba dosa. Dia harus tanya, sekiranya ya seseorang tetap mau hidup dalam dosa, dia harus tanya diri sendiri. Apakah dia benar-benar telah selamat dan percaya Yesus? Orang yang hidupnya tetap berbuat dosa bukanlah anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, anak siapa? Itu anak iblis. Ini jelas dinyatakan dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berasal dari iblis. Kita tak mau jadi anak iblis. Tapi kita mau jadi anak Tuhan supaya kita dapat tetap tinggal di dalam rumah Tuhan dan menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, janganlah hidup dalam dosa lagi. Janganlah hidup dalam ketagihan, kebencian, kemarahan, kemalasan, mencuri, membohong, memuaskan keinginan nafsu dan sebagainya. Ya saudara, semuanya ini menjadikan kita hamba dosa. Dan Yesus dapat memerdekakan kita dari semua ini. Kita tidak perlu membeli kemerdekaan ini. Kita tidak perlu berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Ia adalah satu anugerah percuma yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Haleluya. Ya, tapi sedihnya bukan semua orang Kristen yang menghidupinya. Kenapa? Kenapa tidak dapat mengalami kepenuhan kemerdekaan ini? Ya, satu daripada sebabnya adalah karena mereka tidak hidup dalam menuruti firman Tuhan. Untuk alasan inilah
Dalam petikan ini, Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya, namun tidak tetap dalam firman-Ku, yaitu ayat 31. Maka soalan seterusnya ialah, bagaimana kita tahu orang-orang Yahudi yang percaya ini bukan pengikut Yesus yang sejati? Perhatikan ayat 31 ini berkata, Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, orang Yahudi yang percaya. Ini kumpulan orang-orang yang percaya Yesus. Tapi dalam ayat 37, Yesus berkata tentang mereka, firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Firman Tuhan tidak tinggal tetap dalam mereka. Mereka tidak melakukan kehendak firman Tuhan. Sebaliknya, mereka mau membunuh Yesus. Wow, mereka mau membunuh Yesus walaupun sudah percaya. Buah yang terhasil dari pengakuan iman mereka itu tidak berpadanan dengan kepercayaan mereka. Hati mereka tidak berubah. Mereka tidak benar-benar percaya dan tinggal tetap dalam firman Yesus. Mereka ini bukan seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham ya telah menuruti kata-kata Allah. Tetapi bukan orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka ini keturunan Abraham. Tapi tidak menuruti kata-kata Yesus seperti Bapak Abraham. Hari ini ada ramai orang yang menggelar diri Kristen, termasuk yang rajin dalam pelayanan, yang pergi gereja beribadah. Ya, tetapi adakah firman Tuhan beroleh tempat di dalam hidup mereka? Adakah hidup mereka menguasai firman Tuhan dan dikuasai firman Tuhan? Adakah mereka memberi masa dan tempat terutama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan seharian? Adakah hidup mereka berpadanan dengan panggilan Tuhan dan pengajaran Alkitab sehingga dapat melihat perubahan hidup? Haleluya. Saudara, apabila firman Tuhan tidak tinggal tetap dalam orang-orang Yahudi, mereka mau bunuh Yesus. Itulah masalahnya. Firman Tuhan tidak tetap tinggal dalam mereka. Dan karena itu mereka mau bunuh Yesus. Kalau kita benar-benar adalah pengikut Yesus, kita akan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan menuruti firman Tuhan. Hidup kita pasti akan berubah. Dan kita akan menghasilkan buah yang berpadanan dengan iman kepercayaan kita. Kita akan mau bertumbuh dan menjadi sama seperti Yesus. Nah, inilah ayatnya dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 5 yang harus kita renungkan. Ayat ini berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara, perhatikan ayat ini. Teliti betul-betul. Apabila kita benar-benar menuruti firman Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mengasihinya. Dan dengan itu kita ada di dalam Dia. Kita tinggal tetap di dalam Dia. Yaitu bila kita menuruti firman-Nya. Menuruti firman-Nya bermaksud kita hidup dalam ketaatan. Amin. Jadi soalan yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita mau hidup dalam ketaatan? Ya, mula dengan kasih. Begin with love. Itulah hukum terutama. Dan menurut Yesus dalam Matius 22 ayat 40, saudara boleh rujuk kepada ayat ini. Yesus berkata, semua hukum dan kitab Taurat para nabi tergantung pada hukum kasih. Ya. Nah, dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 5 tadi juga ada disebut tentang kasih kan?
Baca sekali lagi, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh apa? Sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ya, karena dia menuruti firman-Nya. Ya, itulah tandanya dia mengasihi Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dalam surat yang sama, yang dalam 1 Yohanes ini dalam bab 5 ayat 3 ada tertulis. Ya, sebab inilah kasih kepada Allah. Apa itu? Kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, tidak membebankan. Melakukan perintah Allah tidak akan membebankan. Sebab kasih untuk Allah itu akan menjadi dorongan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mula dengan kasih. Jagalah perhubungan Anda dengan Tuhan. Jagalah hati ya untuk mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana saya ya dapat lebih mengasihi Tuhan? Ini adalah karena saya telah membuat pilihan. Saya membuat keputusan untuk mau mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Saya membuat pilihan untuk mau lebih mengasihi Yesus dan saya tahu Tuhan akan tolong saya dalam usaha ini. Ya saudara, saya percaya Tuhan juga akan tolong Anda dalam usaha ini. Untuk mau lebih mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Allah yang benar, Allah yang tertinggi dan teragung dari segala-galanya yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ya Bapak, hidup dalam ketaatan harus bermula dari hati yang pertama-tama mengasihi. Ya Tuhan, apabila kami mengasihi, melakukan perintah Allah, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, tidak lagi akan membebankan. Sebaliknya, ia akan menjadi suatu kebahagiaan untuk hidup dalam ketaatan. Seperti mana firman-Mu ada mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan perintah-Mu. Ya Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau Bapa akan tolong kami hidup dalam ketaatan ini. Yaitu melalui Roh Kudus-Mu yang sekarang diam di dalam kami. Engkau akan membuat hidup kami menuruti segala ketetapan-Mu. Dan akan tetap berpegang kepada peraturan-peraturan-Mu dan melakukannya. Haleluya, Bapak, Engkau akan tolong kami. Karena itu kami tidak mau hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa. Kami mau hidup menuruti perintah-Mu. Supaya Tuhan kami boleh tetap tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kami. Haleluya, terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang dapat memerdekakan kami. Tolong kami untuk membuat pilihan yang benar hari ini untuk lebih mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dan Penebus kami yang termulia, kami doa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.